Lihat kotor apa pilih yang bersih? Oh, yang bersih. Oke. Iya, silakan Mbak Fia. Pilih yang mana? Oke, Mbak Kaila silakan maju. Kamu pilih yang mana, teman-teman? Suka yang mana? Pilih yang mana? Kelas kita saling menghormati, sopan santun, atau acuh tak acuh, tidak mau menghormati orang lain. Teman-teman boleh pilih yang mana? Yuk silakan maju. Yuk pilih kita. Lagi yang mana? Coba pilih. Oke, kita tag jadi. Oke, siap Mbak Bella, Mbak Melin. Yang pilih yang mana? Acuh tak acuh atau sopan santun? Ini menghormati, yang itu tidak menghargai orang lain. Oke, siap. Lain, maju yuk. Mas Leon siap. Pilih yang mana? Oke, yang sopan santun juga. Siapa lagi? Ayo Mas Rendra, mari semua maju. Pilih yang mana ya? Oh, yang sopan santun. Menghormati orang lain. Ya, maju ke sini. Ya. Oke, juga yang sopan santun juga. Menghormati orang lain. Ya, siap. Lagi yang belum, Mas Leon. Oke. Siapa lagi yang belum? Silakan. Ya, cepat Mas. Ayo pilih yang sopan santun atau tidak? Itu tidak menghormati orang lain. Acuh tak acuh, yang ini sopan santun. Pilih yang mana? Nah, oke. Yang lain. Bagus ya. Oh iya, belum semua nanti dapat giliran. Mbak Dalki, pilih yang mana? Ini juga sopan santun, menghormati orang lain. Iya. Mbak Keke, siapa lagi yang bilang? Mbak Keke sudah? Ya sudah, silakan dulu. Yuk, kamu jadi yang tidak sopan berarti. Oke, siapa lagi yang belum? Maju ke depan. Mas Ais. Ya, Mbak Bella. Kamu pilih kesepakatan yang mana? Iya, pilih yang mana? Sudah semua? Mbak Laura? Sudah? Yuk. Siapa ini? Mbak Fia? Yuk, pilih yang mana? Oke, Mbak Laura, ya Laura. Oke, nanti nggak bareng ya boleh. Kita pilih yang mana dulu? Oke, sopan santun, menghormati orang lain. Mbak Laura. Oke, sudah semua ya. Kesepakatan yang kedua, kita harus sopan santun, menghormati orang lain. Oke, kita sudah mendapatkan kesepakatan kelas kita. Yang pertama tadi apa teman-teman? Kelasnya bersih. Supaya yang bersih, kalau potong sama berarti gimana teman-teman? Dipotong sama berarti cinta kebersihan. Cinta kebersihan. Yang kedua, apa yang tadi? Saling sopan, saling menghormati, sopan santun dan saling menghormati. Nomor 2, sopan dan menghormati. Ya, yang ketiga apa teman-teman tadi? Kita saling menyayangi dengan temannya. Yang muda yang menyayangi yang tua menyayangi yang muda, saling menyayangi. Sama temannya tidak suka bertengkar, itu namanya saling menyayangi. Saling menyayangi. Nanti saling menyayangi. Yang keempat, kalau di kelas suka yang rame-rame, suka yang bersih, suka yang bermain sendiri, atau memperhatikan? Kalau bu guru bicara teman-teman, dia memperhatikan. Tertib juga, tanggung jawab. Hari ini pekerjaannya apa? Hari ini ngapain saja? Itu namanya tertib dan tanggung jawab. Tertib. Yang terakhir, kita saling bekerja sama temannya
Yang terakhir saling kerja sama. Terima kasih teman. Membacakan susunan acaranya, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari ketua, yang ketiga pengibasan PMM dan CGP, yang keempat sosialisasi BOP 2023, selanjutnya pembinaan, lalu lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Dabin kepada Ibu Tuti. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu-ibu semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini, hari Jumat tanggal 3 bulan Februari tahun 2023, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam acara pertemuan KKG Dabin 5 Gugus Flamboyan. Kebetulan hari ini bertempat di TKI Syekh Cekel. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak panjenengan sampun kersa rawuh tindak memenuhi undangan kami dalam acara rapat bersama nggih ibu-ibu. Terima kasih dan kami mohon maaf apabila kami di dalam memberikan sambutan pelayanan kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Janipun anu Bu, kula aturi rada maju ngoten kan tadi sepecong. Nggih, rada maju ngono kan. Ini acaranya anu Bu, nanti ada pengimbasan dari Bu Titi CGP angkatan ke-7 ya, nanti jadi rodok di napa niku rada serius ngoten nggih. Nanti ben rada maju nek di niki mengke kan live streaming ya. Nggih, itu ada ini nggih, nanti ben ketok anggotanya ya memang betul-betul Bu Titi sudah ada ini pengimbasan untuk Dabin 5 gitu nggih. Terima kasih, monggo kula aturi pinarak majeng. Nggih, Bu Lis, Bu semuanya monggo Bu Pamilo, kok Bu Mami terus Bu Aro, Bu Yuni monggo semuanya. Nggih. Wah sekalian Dabine ora ana siji gitu ya golek terus. Muga-muga panjang umur murah rezeki ngoten nggih Bu. Teman kita doakan agar semuanya baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini ada banyak yang izin karena berhalangan ada suatu hal. Semoga yang tidak bisa hadir kita doakan semoga kegiatannya berjalan lancar dan selalu sehat walafiat nanti nggih Bu nggih. Selanjutnya kami nanti di sini tidak akan memberikan informasi, nanti masih banyak ada sosialisasi dari Bu Ani, nanti BOP yang kemarin ikut sosialisasi ke kabupaten di Dawitin Amriko, Dabin 5, Bu Yuni, Bu Yangsi, Bu Ani, itu. Yeah. Nanti mohon ilmunya disampaikan ya Bu ya. Alhamdulillah untuk BOP tahun 2023 ini seruing-seruing katanya sudah cair lagi lah, monggo nanti kita harus bekerja seoptimal mungkin, sedisiplin mungkin agar kegiatan-kegiatan yang ada di Dabin kita terutama atau di sekolah lembaga masing-masing karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan harus dilaksanakan sesuai dengan juknis, maka dari itu monggo kita mempersiapkan diri untuk bersiap-siap menghadapi
segala administrasi dan segala nopo kemawon dengan baik dan benar. Untuk itu mari kita ikuti satu persatu acara ini nanti agar bisa berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Sambil menunggu ibu pengawas, ini baru perjalanan dari sana, soalnya di sana juga ada kegiatan tadi. Kita disuruh memulai kegiatan dulu, nanti ibu pengawas nyusul ngeten. Monggo kalih diunjuk dirahapi napa samantenipun, santai dan serius ngeten nggih. Serius ning ya santai ngeten. Nggih. Mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tuti. Acara yang selanjutnya yaitu pengibasan PMM dan CGP yang akan dipandu oleh Ibu Titik. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ketua Dapin 5, Ibu Hati Pujiastuti SPD yang saya hormati, kepada rekan-rekan Dapin 5 yang berbahagia, Alhamdulillah, marilah kita berdatang bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini telah memberikan banyak sekali kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih dapat berkumpul di aula TK dalam keadaan sehat walafiat. Mari membaca hamdalah serangan ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya salam serta salawat semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hambanya yang mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini mungkin ibu sudah kenal ya. Saya Titik Nur Hidayati, saya CGP Angkatan 4. Di sini nanti kita akan sama-sama belajar, sama-sama angkatan ke-7 ya. Saya angkatan ke-7 Bu. Tadi kapan ya? Saya CGP Angkatan ke-7 dari Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan hari ini mohon meluangkan waktunya ya Bu. Saya akan mengibasan dari modul 1, modul yang sudah saya pelajari selama kurang lebih 2 bulan. Nanti saya akan sharing sama ibu-ibu, kita sama berbagi konten ya. Terima kasih atas kerawuhanipun. Saya di sini nanti nggak apa, ini minimal 10 orang. Ya, saya imbaskan kan jadi sekalian ketemu nonton nggih. Sama-sama yang mengimbaskan lebih baik kan yang lebih banyak nonton nggih. Di sini saya difasilitasi oleh Bapak Asmoni dan pengajar tetap saya dari Bapak Suwandi. Ini tentang pembahasan modul 1.4 penerapan budaya positif. Kami ucapkan dulu selamat datang guru-guru hebat. Mari kita di sini saling belajar bersama, saling berkolaborasi dan saling mendukung budaya positif di lingkungan terutama sekolah kita masing-masing. Mungkin ibu-ibu pernah dengar budaya positif? Pernah dengar dari Bu? Budaya positif itu apa? Belum? Budaya positif budaya yang baik, ya berlaku baik ya, yang positif, yang baik-baik. Ya di sini adalah budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid-murid tumbuh dan kembang menjadi pribadi yang kritis, hormat dan penuh tanggung jawab. Nilai-nilai dan keyakinan yang baik, mungkin kebajikan yang baik, mungkin ibu sudah panggil nilai-nilai yang baik, yang positif, yang menjadikan pribadi menjadi kritis, hormat dan tanggung jawab. Anak-anak sekarang mungkin sudah, karena eranya sekarang era ini banyak menggunakan gadget, perlu ditingkatkan untuk positifnya, budaya positifnya. Dan untuk dalam membangun budaya positif ini di sekolah perlu memberikan lingkungan yang positif, yang aman, nyaman, sehingga murid-murid dapat di sekolah itu semangat nonton.
Kalau di sekolahan tidak nyaman, anak-anak pun akan males nih, berangkat sekolah pun malah akan nangisan. Itu karena dia belum nyaman di sekolahan. Di lingkungan juga diperlukan aman. Sekarang mungkin banyak yang penculikan itu, Ibu. Kita harus waspada. Sebagai pendidik ya kita jaga lingkungan kita masing-masing, keluarga kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Ini mungkin penerapan budaya positif yang sudah saya terapkan kemarin. Di antaranya kan ibu sudah melaksanakan semua kebiasaan-kebiasaan baik itu yang menjadikan disebut dengan budaya positif, seperti membuang sampah pada tempatnya, saling menghormati, saling ketemu dengan sesama anak-anak dengan ibu guru dengan anak-anak, saling bersalaman, berjabat tangan, mau antri dan berbagi dan bertanggung jawab. Setelah main, anak-anak akan mengembalikan ke tempatnya masing-masing. Mau antri giliran, tidak menang sendiri. Kan banyak yang anak-anak sekarang itu menang sendiri, maunya menang sendiri, tidak mau antri. Nah itu dibiasakan dari kecil untuk bisa berantri dan bergantian dengan temannya. Adapun konsep utama dalam budaya positif itu ada 7, Ibu. 1, perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Ini yang sekarang gencar-gencarnya dengan kurikulum yang sekarang, kurikulum merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Sekarang banyak yang kenal, banyak yang pernah dengar berdiferensiasi, ya. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang yang di kurikulum merdeka sekarang yang digencar-gencarkan adalah profil pelajar Pancasila. Yang di situ ibu-ibu pernah dengar berdiferensiasi? Ada yang tahu? Berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang berpusat kepada anak. Kalau di TK mungkin sudah pernah banyak, Ibu, sudah dilaksanakan karena sekarang di TK itu pembelajarannya seperti area, boleh memilih apa yang kamu suka, tidak dipaksa. Mereka melakukan kegiatan itu sesuai dengan keinginannya. Mana dulu yang kamu suka, yang kamu minati, boleh dilaksanakan, boleh dikerjakan duluan. Seperti itu. Sedangkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di sini ada 6 dimensi. Masih ingat ibu semua? Apa saja? Beriman dan bertakwa, gotong royong, mandiri, berpikir kritis. Masih ingat lagunya ibu? Mari kita nyanyikan sama-sama yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, dalam 6 dimensi itu kita diharapkan dapat menerapkannya, dapat dalam pembelajaran kita sehari-hari. Di sini disiplin positif. Disiplin. Ibu-ibu pernah dengar kata disiplin ya? Disiplin yaitu memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah dari orang lain. Yang ada dalam diri sendiri, yang mendorong kita sendiri, itu dinamakan disiplin. Kalau masih ada perintah dari orang lain, itu berarti belum dikatakan disiplin. Disiplin di sini yang memerintahkan adalah diri sendiri kita, dari diri sendiri. Intrinsik berarti dorongan intrinsik. Tujuannya apa? Untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan dari
dari paksaan orang lain karena ada imbalan atau apa, itu dikatakan belum dari dalam diri sendiri. Disiplin positif. Kalau disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan tadi, dari dalam diri sendiri, bukan ada paksaan atau sogokan dari orang lain atau ibu gurunya mungkin. Itu dikatakan adalah disiplin positif. Sedangkan untuk kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ibu, dan 5-5-nya itu ingin berhasil harus dimiliki semuanya, harus terpenuhi semuanya seperti itu. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin ini kebutuhan pokok kita, kebutuhan sandang, pangan, papan, makan, pangan, papan, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan pokok. Anak-anak membutuhkan ya, kebutuhan semua itu. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Anak-anak itu membutuhkan kasih sayang ibu. Di sekolah pun sama, dia butuh dikasih sayang orang gurunya. Dia akan lebih semangat kalau diperhatikan, disayangi. Itu adalah kebutuhan anak-anak juga. Yang ketiga yaitu kebebasan. Mereka anak-anak itu membutuhkan kebebasan bu, kebebasan untuk bertindak. Boleh memilih apa yang dia suka, itu namanya kebebasan. Kebebasan memilih tanpa ada paksaan. Dan yang keempat adalah kesenangan. Anak-anak itu kodratnya adalah bermain. Dia suka bermain, belajar sambil bermain. Nah, itu adalah kesenangan. Dia bahagia. Dan yang kelima adalah kekuasaan, power. Anak-anak itu merasa menang sendiri. Nah, itu adalah memang dalam dirinya kebutuhan dasarnya. Sebagai pendidik kita harus menuntunnya agar tidak melukai yang lainnya. Kekuasaannya tidak melukai yang lain, seperti itu. Harus dikontrol. Guru adalah menuntut dan mengontrolnya agar anak-anak dapat di jalan yang lurus. Yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi mungkin kita tahu ya bu, dorongan seseorang untuk melakukan tindakan. Nah, itu dinamakan motivasi. Motivasi itu ada 3. Nanti kita di sini mungkin ibu-ibu datang ke sekolah itu tujuannya untuk apa? Mungkin kalau ada takut karena atasan, itu mungkin ada salah satunya. Atau karena ingin dipuji ibu kepala, itu mungkin juga ada. Atau mungkin timbul dari dalam diri sendiri, kesadaran sendiri. Itu yang paling utama. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lah itu tadi. Takut karena dihukum, makanya datang pagi-pagi. Atau takut karena berbuat salah, makanya dia tidak melakukan. Takut akan adanya hukuman. Takut nanti kalau begini salah, begitu salah, tanda takut dihukum. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin mendapat imbalan atau penghargaan orang lain. Karena sudah berprestasi, dia akan mendapatkan imbalan. Seperti itu juga kurang baik. Yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan. Percaya dalam diri sendiri bahwa ini adalah baik, maka dalam dirinya mau melakukannya. Itu yang paling utama, motivasi yang terbaik. Yang 1, 2 itu mungkin kurang baik ya. Yang ketiga ini karena kesadaran sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri sendiri, maka itu adalah yang terbaik. Bukan untuk mengharapkan imbalan, bukan takut karena akan hukuman. Itulah adalah motivasi yang terbaik untuk diri kita. Monggo nanti bisa digali kembali. Kita itu sudah dimotivasi yang mana? Motivasi karena takut akan hukuman, atau karena ingin pujian, atau mungkin dari dalam diri sendiri. Mungkin bisa nanti digali ya. Yang selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini dikatakan gagal berarti kurang baik, yaitu adanya hukuman dan penghargaan. Yang pertama hukuman, karena hukuman akan menyakitkan. Anak-anak seumpama ada yang terlambat terus dihukum. Anak-anak ada yang tidak patuh terus dihukum. Itu adalah yang menyakitkan, karena dihukum pasti dia akan merasa tersakiti, perasaannya tidak nyaman. Tidak nyaman karena dihukum, pasti akan tidak nyaman dan takut akan melakukan tindakan seperti itu tadi. Dan merasa takut karena dengan hukuman tadi dia akan merasa takut karena ada hukuman. Anak-anak juga akan
saya takut melakukan ini karena nanti ada hukumannya. Dan memaksa karena ada hukuman, jadi memaksa anak-anak itu melaksanakan karena terpaksa, bukan karena dalam diri sendiri. Ada paksaan dari hukuman tadi. Kalau berbuat salah nanti ada hukumannya. Kalau mau seperti ini nanti dihukum. Takut seperti ini dihukum. Yang selanjutnya yaitu murid menyembunyikan kesalahannya. Kalau ditanya, kok kenapa? Karena takut dihukum, terus berbohong. Nah itu bisa menyebabkan seperti itu. Kok datang terlambat kenapa? Karena seumpama belum nggak ada yang menginginkan. Nanti bisa, kok kamu mencuri kenapa? Karena akan berbohong dia nanti, tidak jujur. Karena nanti takut kalau dihukum. Terus menjadi anak itu menjadi rendah diri, tidak percaya diri, menjadi minder. Karena takut dihukum, nanti kan dipermalukan di depan kelas. Dia akan menjadi rendah diri dan tidak percaya diri. Lihat itu, kalau datangnya terlambat nanti akan berdiri di kelas sama teman-temannya melihat dan akan menjadikan dia rendah diri tadi. Sedangkan untuk penghargaan, yang kedua juga akan mendapatkan identitas gagal dengan penghargaan, tidak efektif. Karena tadi ada penghargaan, diberi sokongan, ada diberi imbalan, dia melakukan sesuatu karena dalam dirinya nanti akan ada dapat imbalan, bukan dari dalam dirinya sendiri. Dan merusak hubungan, menjadikan iri, karena yang sering mendapat hadiah itu saja. Jadi anak-anak itu malah iri kepadanya. Aku iri seperti dia, aku ingin menjadi seperti dia. Malah iri, bukannya melakukan yang baik, malah iri karena dia terus. Kenapa nggak dikasih seperti itu? Karena penghargaan tadi. Dan mematikan kreativitas anak. Kalau sudah yang dapat nanti pasti dia. Dia malas-malahan, yang teman yang lainnya tidak mau berkreatif karena pasti yang dapat itu pasti dia lagi. Anak-anak mematikan kreativitasnya, terbatas. Dan menghukum dengan sistem ranking. Sekarang tidak ada ranking untuk di sekolah, ya, karena nanti akan mematikan kreativitasnya dan merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Itu yang menjadikan identitas gagal, hukuman dan penghargaan. Sedangkan untuk konsep disiplin dengan identitas sukses dikatakan berhasil, yaitu ada dua, konsekuensi dan restitusi. Mungkin ibu-ibu pernah dengar konsekuensi? Konsekuensi itu kalau melakukan sesuatu pasti konsekuensinya ini, ya. Kalau berbuat ini sehari-harinya nanti dapat konsekuensinya ini. Kalau belajar pasti pintar, kalau menjaga kesehatan pasti sehat. Itu dikatakan konsekuensi. Bertanggung jawab atas perilakunya. Bertanggung jawab tadi mereka melakukan apa, dan seumpama dia melakukan kesalahan, menjatuhkan air minum mungkin jatuh, konsekuensinya apa? Ya membersihkannya, seperti itu. Untuk konsekuensinya ini perlu dimonitoring. Ibu guru memantau tiap hari. Ada pantauan dari orang lain. Sedangkan untuk ini memerlukan stimulus dan respon dari ibu guru. Stimulusnya bagaimana? Anak-anak punya respon. Dan menghormati peraturan. Peraturan tadi dibuat untuk dihormati, karena ada peraturan maka anak-anak harus melakukannya. Itu konsekuensinya karena ada peraturannya tersebut. Sedangkan kehilangan untuk waktu untuk merenungi kesalahannya, karena setiap hari selalu diingatkan, anak-anak sudah terbiasa. Jadi anak-anak kurang kreatif, kurang berpikirnya kurang kritis. Karena kalau kamu salah seperti ini, pelakuannya perbaikannya seperti ini. Nah, dari ibu guru seperti itu, jadi kurang efektif juga. Yang terbaik yaitu dengan restitusi. Ya, restitusi itu perbaikan dari setiap masalah. Bertanggung jawab atas perilakunya seperti tadi masih. Kalau ada yang salah masih dilakukan dengan perbaikan. Fokus pada memecahkan masalah. Kalau di restitusi akan ke jangka panjang ya ibu ini, karena anak-anak akan digali. Kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Akan digali dari dalam dirinya. Apakah ini betul, apa salah? Akan ditanya terus. Jadi anak-anak berpikir kalau ini salah, bagaimana yang benar? Itu akan digali terus. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi anak-anak sendiri yang akan memberikan solusi seperti itu. Sedangkan teori kontrol yang ada pada dirinya sendiri, dirinya nanti yang akan menjadi kontrolnya.
kalau ini salah tidak dilakukan, tapi timbul dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Dan murid semangat memperbaiki kesalahannya, karena tahu salah dia akan melakukan perbaikan. Itu timbul dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain atau dari bu guru atau orang tuanya. Itu dikatakan dengan identitas sukses, konsekuensi dan restitusi di sini. Sedangkan konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, ini tadi restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka tidak kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan sini tadi dia akan memperbaiki dirinya untuk lebih baik lagi, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya, akan diterima kembali di kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu dari Gosen 2014. Dikatakan ciri-ciri restitusi itu yaitu satu, bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Karena dia tadi sudah berbuat salah, dia tahu bagaimana untuk mengatasinya. Dari kesalahan tadi kita bisa belajar bagaimana untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan. Karena dapat menjalankan tadi, kita akan dapat hubungan baik dengan teman. Seumpama kita berbuat salah dengan teman, kan kita sudah penyelesaian, kita perbaiki dengan akan hubungannya itu akan diperbaiki lagi, menjadi memperbaiki hubungan dan menjadi tawaran bukan paksaan. Di sini ditawarkan, bukan memaksa. Kalau itu salah, berarti yang betul bagaimana? Itu tawarannya seperti itu, bukan memaksa. Seharusnya seperti ini, bukan seperti itu, tapi ditawarkan. Kalau ini salah, seharusnya bagaimana yang betul? Ditawarkan kepada mereka. Dan menuntut untuk kesadaran dalam diri. Nah, dari sini tadi dorongan dari intrinsik dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Dan mencari kebutuhan dasar manusia tadi. Dasar kebutuhan manusia tadi apa, Bu? Masih ingat? Ada 5 kebutuhan dasarnya. Kesenangan, kebebasan, bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan. Ada 5 itu adalah kebutuhan dasar manusia. Dan menguatkan pada fokus dan solusi, kan menguatkan dari solusinya tadi yang telah diambil dari perbaikan yang telah dilakukan. Di sini ada contohnya, Bu, perbedaan dalam hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini kesalahannya adalah siswa yang membuang sampah sembarangan. Ini contohnya. Kalau hukuman, karena dihukum berlari mengelilingi halaman. Karena sudah membuang sampah sembarangan, hukumannya itu berlari mengelilingi ke halaman. Itu berarti apa, Bu? Menyakitkan, menyakitkan. Berdiri di depan kelas selama 1 jam. Nah, itu juga hukuman. Karena sudah ada peraturan, kalau membuat kesalahan hukumannya seperti itu. Nah, ini seperti ini. Akan menyakitkan kepada anak. Anak tidak akan senang. Anak pun akan takut karena melakukan perbuatan yang salah tadi, karena ada hukumannya tadi. Kalau untuk konsekuensinya, membuang sampah ke tempat sampahnya. Kalau buang di situ berarti salah. Disarankan oleh gurunya untuk mengambil dan membuang ke tempat sampahnya. Dan membantu membersihkan kelas. Konsekuensinya, karena sudah berbuat salah tadi, sudah mengotori kelas, berarti harus membersihkannya seperti itu. Kalau untuk restitusi di sini yang terbaik yaitu menanyakan, apakah dengan membuang sampah itu betul, anak? Betul tidak, nak? Ditanya anak itu akan katanya, apakah dengan membuang sampah itu betul sembarangan? Jawabnya masih tidak. Kenapa tidak? Karena akan kotor kelasnya. Kalau kelasnya kotor bagaimana? Banyak lalatnya. Berarti saya tidak kita tawarkan. Kita akan mencari menggali kepada anak kita, karena itu salah. Berarti dia nanti akan menyelesaikan itu sendiri. Kalau membawa salah berarti harus di mana? Nah, di tempat sampah itu langsung kepada anak, langsung mengena. Anak-anak langsung akan paham sendiri. Berarti kalau besok dilakukan lagi boleh enggak? Sudah seperti itu. Guru membantu menyelesaikan masalah, bukan tidak harus seperti ini, tapi kita menggali kepada anak-anak.
Kalau itu salah, sebaiknya seperti apa? Harus bagaimana? Kita yang menggalinya, bukan memberikan langsung perbaikan, tetapi kita menggalinya. Biar anak sendiri yang menyelesaikannya. Guru hanya membantu seperti itu. Itu dikatakan restitusi, menjadikan guru terbuka kepada anak. Yang selanjutnya yaitu ada 5 posisi kontrol restitusi. Kontrolnya apa saja? Yaitu 1, ada penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Di sini kita sebagai guru ya Ibu, sebagai guru kontrolnya. 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Kita nanti termasuk di mana ya? Di penghukum, atau merasa anak bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer. Mungkin dari Bu Ani siapa Bu? Teman? Yang lain? Manajer? Ya, kita akan belajar satu-satu. Untuk contoh penerapannya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol restitusi. Di sini siswa terlambat datang ke sekolah. Ada siswa yang terlambat, apa yang kita lakukan? Di sini ada penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Yang pertama penghukum. Sudah ada peraturan, patuhi aturan di kelas. Berdiri di sana, di depan kelas. Itu adalah penghukum, ya. Karena peraturannya seperti itu. Kalau datang terlambat berarti anak-anak harus berdiri di depan kelas. Menyakitkan tidak Bu? Menyakitkan. Anak-anak pun juga tersakiti dia. Karena tadi kebutuhannya tadi apa? Kesenangan. Dia butuh senang, bukan untuk disakiti. Dia butuh disayangi. Oke Bu. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Pengawas TK. Terima kasih atas kerawuhannya Ibu. Saya lanjut ya Ibu. Ya. Untuk yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Bu guru kecewa nak sama kamu. Kenapa kamu terlambat lagi? Kenapa kamu lagi? Kenapa kamu lagi? Seperti itu, kecewa. Ibu guru merasa kecewa. Jadi anak-anak merasa bersalah karena sudah membuat kecewa bu guru tadi. Itu adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Kamu terlambat lagi ya, dengan senyum mungkin. Iya bu guru, tidak apa-apa, cepat sana duduk sambil tertenung. Itu namanya kan dengan seperti teman, seperti teman sendiri, kayak ketemu temannya kan senyum-senyum. Itu kita seperti teman dengan anak-anak kita. Dan yang keempat yaitu pemantau. Pemantau di sini apa konsekuensinya kalau kamu terlambat? Ditanyakan kepada anak, konsekuensinya apa? Keyakinannya kelas apa kalau terlambat? Itu adalah pemantau. Kita memantau. Besok akan dipantau lagi. Itu pemantau. Sedangkan yang terakhir yaitu manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu hari ini? Ditanya kepada anak. Mungkin tahu bu, terlambat. Sebaiknya apa yang kamu harus lakukan kalau dia tidak terlambat? Mungkin anak-anak akan jawab. Mungkin bangunnya harus lebih pagi. Ya, menanyakan padanya, bukan langsung harusnya kamu bangunnya pagi-pagi nak. Bukan seperti itu, tapi kita menanyakannya kepada anak. Kok kamu hari ini terlambat, kenapa? Ditanya. Sebaiknya bagaimana untuk menyelesaikannya biar tidak terlambat? Nanti anak-anak yang akan menjawabnya. Itu dinamakan sebagai manajer. Mungkin ada yang mana dari 5 tadi bu? Setelah penjelasannya, manajer itu yang tertinggi bu. Kita diharapkan menjadi seorang manajer di sekolahan kita. Bukan hanya pemantau. Kalau pemantau itu perlu ada pantauan berikutnya, tindakan berikutnya. Kalau sudah manajer kita akan fokus akan lebih baik lagi. Yang tertinggi itu adalah manajer. Jangan hanya menghukum terus, anak-anak akan takut kalau dihukum terus ya. Kalau sebagai teman juga kurang efektif. Nah di sini kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas mungkin kalau kita sudah biasanya kenal dengan peraturan ya.
Kalau ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama di kelas itu, di lingkup yang terkecil dulu, di kelas tersebut, yang berasal dari pernyataan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan, dilaksanakan di kelasnya itu. Kita buat dengan anak kita, Bu. Kalau mungkin untuk anak-anak TK itu sering kita tawarkan kebaikan apa yang kita buat di kelasnya, seperti jangan buang sembarangan sampah, jangan membuang sampah sembarangan di kelas. Terus jangan coret-coret, itu nanti bisa dimasukkan dengan keyakinan kelasnya adalah cinta kebersihan. Kalimat-kalimat yang positif. Selamat datang Ibu pengawas. Terima kasih atas kerawan Ibu. Yang selanjutnya yaitu bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang dibuat di kelas kita dengan anak-anak, dengan kalimat yang lebih rinci. Itu dikatakan kalau buang sampah di tempatnya, terus jangan coret-coret, itu nanti bisa dijadikan kalimat yang positif, yaitu cinta kebersihan, cinta lingkungan yang bersih, dan pernyataan yang umum yang biasanya didengar anak. Karena cinta kebersihan anak-anak sudah sering dengar. Kalimat-kalimat pernyataan yang umum yang mudah dipahami dan dibentuk dalam kata atau kalimat positif. Kalimatnya positif karena seperti cinta kebersihan, bukan yang negatif. Dan tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak Bu, sedikit tapi pasti dilakukan di kelas. Kayak kemarin saya buat keyakinan di kelas itu cinta lingkungan, tanggung jawab, saling menghormati, dan saling menyayangi, seperti itu. Sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya kita, dan semua warga sekolah menerapkannya. Di satu kelas itu kita sepakat akan melaksanakan semuanya karena kita sudah buat dan keyakinan kelas di satu kelas tersebut. Yang terakhir itu segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan masalah tadi, bagaimana atau tindakan kita, apa yang kita lakukan. Di sini nanti ada 3 tindakan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita akan berkata kepada anak, setiap orang pasti pernah bersalah. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat salah. Akan menjadikan anak-anak bukan minder, tetapi akan lebih percaya diri. Yang selanjutnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih baik? Itu untuk validasi tindakan yang salah, memvalidasinya. Kenapa? Menanyakan, karena itu salah, kenapa? Mengapa kamu melakukan? Adakah cara lain untuk memperbaikinya? Seperti itu. Dan menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas kita, apa yang kamu sudah kita sepakati? Kita tanyakan keyakinan kelas yang kita buat tadi. Kamu ingin menjadi seperti orang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Nanti akan ada contohnya videonya ya, bisa dilihat.
marahin Eka, Pak. So banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Ya? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, dia marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang pun sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi, tidak melakukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil adegan berpikir, Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dan berpikir. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru dan dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah. Itu tadi ya Bu contohnya. Contoh segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas tadi. Berdasarkan prinsipnya membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang salah. Kita akan menanyakan kepada anak karena itu perbuatan yang bukan langsung memberikan solusi, tapi kita akan menanyakan kalau seperti itu salah bagaimana solusinya. Mereka sendiri nanti akan yang memberikan jawabannya. Itu dinamakan segitiga restitusi. Dan kita diharapkan sebagai pendidik diharapkan dapat menjalankan yang manajer tadi ya Bu, yang manajer yang menjalankan posisi kontrol yang terbaik yaitu di manajer yang akan menyelesaikan setiap masalah dengan segitiga restitusi. Kita diharapkan dalam menyelesaikan suatu masalah di kelas itu dengan segitiga restitusi tersebut, yaitu dengan menanyakan, menstabilkan masalah, validasi tindakan dan memperbaikinya. Dan untuk refleksi kita hari ini, mungkin nanti ada ibu-ibu yang bisa berkesempatan untuk memberikan refleksinya ya. Apa saja yang sudah ibu guru pelajari hari ini? Mungkin ada satu, monggo. Kita tadi sudah belajar apa saja? Mungkin bisa, monggo Bu Lilis. Oke. Bu. Tangan disiplin. Oke. Untuk refleksi hari ini, kita sudah belajar apa saja hari ini? Jadi yang telah saya sampaikan. Ya, tadi kita sudah belajar banyak dari yang Ibu sampaikan tadi. Terutama kita sebagai guru
menjadi seorang manajer, terutama di dalam menghadapi anak-anak. Kemudian juga kita lakukan supaya kita bisa membuat keyakinan kelas, sehingga anak-anak nanti akan terbiasa untuk menyelesaikan masalah, tidak selalu harus didikte oleh gurunya, atau tidak selalu dicarikan solusi langsung oleh gurunya, tapi mereka juga menjadi bagian dari solusi itu. Kemudian yang akan kami lakukan menjadi seorang guru, insyaallah kita hari ini menjadi terbuka untuk bisa menjadi lebih baik, terutama menjadi guru yang bisa menjadi manajer. Demikian. Super sekali, hebat. Terima kasih. Tepuk tangannya buat Bu Lilis. Yang kami harapkan semua ibu guru akan menerapkan yang manajer ya Ibu, dengan melaksanakan restitusi segitiga restitusi tersebut. Anak akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita sebagai pendidik akan membimbingnya, menuntun ke yang terbaik seperti itu. Mungkin ada yang lagi tambahan? Saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mempelajarinya? Yang belakang monggo, ada yang mau memberikan refleksinya hari ini? Ada tidak Bu? Cukup? Terima kasih. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mungkin banyak sekali kekurangannya. Kami juga di sini sebagai manusia biasa ya Ibu, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih saya ucapkan. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dulu sebentar Ibu, ada. Nanti dilanjut yang PMM kemarin, sebentar aja. Pembahasan yang PMM kemarin. Ini baru yang CPK. Ini baru yang CPK Ibu. Ibu-ibu sudah siapkan apa ini? Masih ingat? Masih. Bisa dibuka di HP bisa. PMM. Ada yang sudah buat aksi nyata Ibu Ratmi ini ya? Yang lain? Belum, baru modul-modul. Satu modul muncul nanti mau nambah. Kemarin itu yang kemarin itu yang teraktif se-provinsi sudah mendapatkan 11 sertifikat. Bu Endang. Sertifikat itu ada sertifikat kalau bisa Google-nya langsung di-linkkan dengan belajar ini saja. Kan biasanya pakai akun yang biasa. Lebih enak ya akun belajar komplit. Beda senjata. Kamu beli dari senjata. sampai sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Soleka. Saya teman dari Ibu Titi. Menurut saya pembelajaran yang dilakukan Ibu Titi di kelas itu sangat inovatif, kreatif, dan membuat anak sangat senang melakukan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.